Regu 3 yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menunggu hingga apinya padam. Setelah hujan turun, mereka bergerak menuju desa selanjutnya yang dimana para penduduk di sana mati tertimpa reruntuhan atau terbakar. Sesudah menemukan seorang gadis elf di episode kemarin, tim Itami langsung memberikannya pertolongan pertama. Kurata yang melihat hal itu pun sangat senang karena akhirnya dia melihat gadis elf yang diimpi-impikannya. Setelah itu Sersan Kurokawa datang dan melaporkan bahwa si gadis elf itu telah melewati masa kritisnya. Lantaran sebagian tempat tinggalnya habis terbakar, maka Letda Itami membawanya sebagai pengungsi. Sesudah sampai di desa Koda, Letda Itami memberitahu kepala desa jika ada seekor naga yang membakar seisi hutan dan desanya elf. Seketika di saat melihat foto naga itu, kepala desa mengatakan jika seluruh warga akan mengungsi karena naga api akan membawa bencana ke desanya. Di saat warga desa sudah siap berangkat, barisan paling depan mengalami masalah, di mana gerobak yang dipakai warga terguling dan kudanya malah mengamuk. Karena penduduk desa Koda akan mengungsi, tim pengintai 3 akan membantu mengawal konvoi para warga menuju ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Shin berpindah ke sekumpulan bandit di mana mereka sedang membicarakan rampasan yang akan diambil dari desa Koda. Namun tiba-tiba, si pemimpin bandit tiba-tiba terbunuh oleh seekor oligotik. Melihat pemimpinnya mati, sisa-sisa bandit itu pun kabur setelah melihat salah satu dari 12 utusan dewa, yaitu dewa kematian, Rory Mercury. Bajunya kok mirip Kurumi ya? Mirip gak sih? Di perjalanan terjadi berbagai masalah seperti roda yang terhalang lumpur dan gerobak yang harus dibakar karena rodanya patah. Untuk hal membakar gerobak yang rodanya patah, Letda Itami memikirkan efek jangka panjang, di mana jika tim pengintai meminta bantuan kendaraan tambahan, musuh bisa mengira jika unit GSDA bergerak dalam jumlah besar dan jika hal itu terjadi maka pertempuran sia-sia akan meletus dan para warga akan menjadi korban dari pertempuran sia-sia itu. Nah, beberapa saat kemudian terjadi keanehan di mana burung gagak berkumpul dan setelah Itami melihatnya, dia melihat apa yang dia inginkan dari dunia ini, seorang loli gotik. Warga desa yang melihat utusan dewa pun langsung mendekati dan berdoa kepadanya. Karena melihat mobil lapis baja, Rory pun penasaran dan ingin menaikinya, dan terjadilah. Setelah sampai di Bukit Roach, Itami yang melihat keluar dibuat kaget dengan melihat si naga api yang ternyata mengikutinya. Dan pertempuran pun dimulai. Di tengah perbakuhan taman, si gadis elf pun bangun dan memberitahu Itami untuk menembak matanya. Seenggaknya bajunya dipakai dulu atuh neng. Dengan kerjasama GSDF, clue dari si gadis elf dan bantuan dari Rory, mereka berhasil melukai tangan si kadal berapi dan dia pun pergi. Setelah kejadian itu, para korban yang meninggal dikubur oleh GSDF dan para warga. Untuk yang selamat, mereka akan menetap di rumah saudara dan akan mengungsi ke kota lain. Namun untuk para lansia, orang terluka parah, dan orang-orang tanpa keluarga akan dibawa oleh tim Itami kembali ke markas GSDF sebagai pengungsi. Pada akhirnya mereka berpisah dengan warga desa Koda setelah perjalanan yang panjang dan pertempuran melawan makhluk yang pastinya kuat bernama Dragon.
Di saat tim Itami akan kembali ke markas, kita akan dibawa flashback saat penyerangan naga api ke desa para elf, di mana si gadis elf itu bernama Tuka. Tuka yang sedang tidur dibangunkan oleh ayahnya dan menyuruh agar segera lari. Namun si naga api ternyata sudah datang dan memakar habis seisi desa. Untuk menyelamatkan anaknya, ayahnya Tuka melempar Tuka ke dalam sumur dan... ya, itu hanya mimpinya Tuka. Di sini kita diperlihatkan bahwa markas JSDF sudah berubah total, yang tadinya hanya tanah kosong menjadi markas berbentuk bintang mes. Di sebuah desa di Bar tepatnya, rumor tentang prajurit JSDF yang mengalahkan naga tersebar luas dan menjadi topik hangat untuk orang-orang. Selain itu, Putri Kaisar Pinya juga berada di sana dan membayar seseorang dari desa Koda untuk menceritakan kisahnya tim Itami. Di markas JSDF, bagian administrasi memprotes Itami yang membawa pulang para pengungsi dari dunia lain. Namun setelah melapor kepada Jenderal Hajama, Jenderal mengatakan bahwa para pengungsi boleh tinggal di markas JSDF karena itu juga akan bermanfaat untuk menambah informasi tentang dunia yang belum diketahui. Setelah mendapatkan izin dari Jenderal Hajama, Itami dipanggil oleh Letda Yanagina dan membicarakan tentang dunia lain yang terhubung di Jepang ini. Letda Yanagina mengatakan jika dunia lain ini sudah dicap oleh pemerintahan Jepang sebagai wilayah khusus dengan SDA yang berlimpah dan polusi yang sedikit. Bahkan JSDF telah melakukan penelitian dan menemukan mineral yang bisa mengubah perekonomian dunia. Dan satu-satunya gerbang untuk menuju dunia lain ini berada di Jepang. Letda Yanagina mengkhawatirkan jika negara-negara adidaya seperti Amerika, Cina, dan Rusia akan mengintervensi urusan Jepang di wilayah khusus ini. Maka dari itu dia mengatakan mau tidak mau JSDF harus menyerang dan menganeksasi wilayah khusus ini dan menjadikannya wilayah Jepang yang berdaulat. Agar negara lain tidak bisa ikut campur dan malah menyerang Jepang dengan alasan untuk mengeksploitasi dunia baru. Ya, mirip-mirip benua Amerika yang baru ditemuin lah. Tiba-tiba semua negara Eropa malah datang dan membuat koloni. Esok harinya dilakukan pendataan untuk warga-warga di mana ada kakek Kato L. Altestas yang merupakan guru dari Lele muridnya. Nah, beliau ini adalah penyihir yang sangat ahli di bidangnya. Dan Lele juga adalah seorang jenius yang berguru pada orang jenius yang pastinya pinternya udah setara S3 yang padahal dia masih berumur 15 tahun. Kalian 15 tahun udah pada ngapain, bro? Tuka si elf dari desa Koan dan putrinya dari Hodolu. Terus Rory si utusan dari Dewa Kegelapan Emloy. Tapi bentar, kok utusan dewa ngikut ngungsi sih? Setelah itu JSDF melakukan pembangunan rumah untuk para pengungsi. Lele yang penasaran melihat-lihat dan menemui Puruta yang sedang mengupas lobak. Itadakimasu. Di dunia kita sekarang, Presiden Cina malah bertanya kenapa gerbangnya malah muncul di Jepang sedangkan Cina lebih membutuhkannya. Presiden langsung berinisiatif agar hubungan relasi dengan Jepang harus tetap terjaga. Dan jika berjalan lancar, maka setengah penduduk Cina akan dikirim ke wilayah khusus tersebut untuk mengurangi kepadatan penduduk yang bisa kita ketahui ada 1 miliar lebih orang di daratan Cina sekarang. Nah kan yang dibilang Letda Yanagina bener. Di Jepang sendiri banyak rumor yang mengatakan JSDF membunuh para warga sipil yang bukan militan. Namun menteri membantah jika hal tersebut terjadi karena penyerangan raksasa berapi atau kita sebut ajalah naga. Beberapa hari kemudian onsen dibuka di markas JSDF. Rory, Tuka, dan Lele yang sedang berendam membicarakan tentang dunia lain yang berada di balik gerbang. Bahwa tentara-tentara berbaju hijau ini adalah tentara dari negara yang bernama Jepang. Dan ada dunia baru yang belum terjelajah oleh mereka. Lalu Shin berpindah ke Pinya di mana dia bertemu dengan Raja Duran yang ternyata masih selamat walau tangan dan kakinya putus setelah terkena mortir. Wah, pakai immortality ini. Pinya menanyai Raja Duran tentang musuh yang berada di Bukit Arnus. Namun Raja Duran mengatakan musuh sebenarnya ada di belakang. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kekaisaran sendiri. Raja Duran mulai mengerti kenapa Kekaisaran tidak memberikan bantuan pasukan di saat pasukan aliansi menyerang posisi JSDF. Dia percaya bahwa Kaisar menganggap negara bawahannya akan memberontak karena sebagian kekuatan militernya kalah setelah penyerangan ke dunia lain. Karena itu Kaisar memanfaatkan kejadian ini untuk membentuk sebuah aliansi dan menggunakan JSDF untuk melibas habis pasukan aliansi. Dengan terbunuhnya raja-raja dan pasukannya, maka kekuasaan Kaisar akan semakin absolut dan tidak ada yang akan melawan. Raja Duran juga menolak memberikan informasi kepada Pinya dan menyuruhnya agar dia melihat sendiri ke Bukit Arnus. Setelah itu Pinya keluar dan pergi ke sebuah kota yang bernama Italika.
Di markas GSDF sendiri internet sudah tersedia dan Itami yang sudah lama tidak membuka gamenya akhirnya bisa memainkan kembali game Pay to Win yang dia mainkan. Di saat yang sama, Sersan Kurokawa dan Kuribayashi melapor bahwa Tuka bertingkah aneh dengan meminta makanan, pakaian, dan tempat tidur untuk 2 orang. Dan pakaian yang Tuka minta adalah pakaian untuk seorang pria yang bisa kita simpulkan bahwa itu untuk ayahnya yang kondisinya masih belum diketahui. つながった。うわ、隊長隊長さん呼ばれてますよ。 Sedangkan di camp pengungsian, Lele yang memeriksa medan pertempuran mengajak Rory dan Tuka untuk ke sana. Setelah ke sana, banyak sekali bangkai naga dan Lele mengatakan jika Itami mengizinkan untuk mengambil semua sisik naga yang harganya sangat mahal di dunia ini. Setelah sisik naga terkumpul, Itami dan timnya akan pergi ke kota Italika untuk mempelajari sistem jual beli di dunia ini. Dan kisah pun dilanjutkan di next episode.